Dunia ini panggung sandiwara. Ceritanya mudah berubah. Itu adalah penggalan dari lirik lagu yang mungkin Anda sendiri mengenal lagunya. Kehidupan di dunia ini memang begitu. Penuh sandiwara, penuh drama. Mau menjadi pemeran utama, pemeran pendukung, figuran, atau hanya sekedar penonton, itu adalah pilihan. Mungkin Anda sering temui baik teman, saudara, pasangan, atau malah diri sendiri yang kebanyakan drama dalam hidupnya. Artinya, apapun peristiwanya selalu dilebih-lebihkan. Hal sepele jadi drama yang bikin nyesek di dada. Hal yang seharusnya masalah kecil jadi seolah-olah besar. Istilah orang yang hidupnya penuh drama sepertinya menjadi sebutan baru yang populer pada orang-orang tertentu, merujuk pada sinetron dan sandiwara di televisi. Dalam sinetron atau film-film pendek di televisi, banyak kisah yang harusnya hal biasa saja dikemas menjadi luar biasa, penuh drama dengan ilustrasi yang dilebih-lebihkan. Dari ekspresi pemain, setting cerita, hingga musik. Misalnya saat marah, biasanya kemarahan saat hujan deras. Ketika kemarahan memuncak, muncul petir menggelegar, lalu tak berapa lama terdengar alunan musik yang mencekam dengan ekspresi kemarahan luar biasa si pemain. Atau sosok tokoh yang seolah-olah selalu menderita, memiliki perasaan yang halus sehingga sangat mudah untuk tersakiti. Suasana seperti ini sering kita lihat di televisi-televisi. Yang nonton mungkin makin betah karena kemarahan yang dikemas dalam drama makin menarik. Atau sosok yang selalu tersakiti, lemah, dan teraniaya dalam kemasan yang dramatik. Nah, di kehidupan sehari-hari, tak sedikit pula orang yang seolah merujuk pada momen-momen di sinetron. Misalnya, ada orang yang sedikit-sedikit sedih, mengeluh, panas mengeluh, hujan mengeluh, hampir tak ada sedikit pun rasa syukur. Hal ini misalnya terlihat di postingan sosial media miliknya. Kemudian, ketika tak cocok dengan seseorang, ia akan beri respon yang berlebihan. Semua perilaku yang sekiranya tak pantas dari orang tersebut akan diekspos ke media sosial atau jadi bahan omongan. Bisa juga ada orang yang cerita sesuatu lalu baper, bawa perasaan seolah-olah nyindir dirinya. Orang-orang seperti ini yang dalam hidupnya seolah-olah penuh drama seperti sinetron-sinetron televisi. Ketahuilah, ternyata orang yang penuh drama selalu memberi pengaruh yang tidak baik. Bisa jadi kita terpengaruh atau justru larut dalam suasana negatif dan terpuruk sehingga hidup bukannya menyenangkan, malah runyam. Kondisi ini membuat seseorang terjebak dan jauh dari kondisi sehat secara mental. Kemudian penerimaan pada diri. Menerima diri, menyayangi diri sendiri dengan segala kekurangannya. Tak menganggap kekurangan sebagai kecacatan mental, tetapi sebagai bagian dari being human. Memiliki tujuan realistis dalam hidup. Melatih diri untuk mengatasi stres, antara lain dengan mengubah cara pandang sebuah situasi. Kebanyakan orang yang terlalu banyak drama menjadikan suatu peristiwa sebagai ajang mencari impression. Bahkan nyaris tidak ada hal yang positif untuk dapat diberikannya dalam konsumsi publik. Mengikuti tren untuk sebuah popularitas, menghakimi orang lain demi terlihat diri lebih bijak, baik, berakhlak. Namun kenyataannya, istilah menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Atau dapat saya katakan, kita tidak lebih benar daripada orang lain. Namun era saat ini seolah tidak ada ujung pangkal. Ada sebuah kejadian, orang mengalami kecelakaan. Bukan sibuk menolong atau meminta bantuan, tapi justru mengeluarkan handphone untuk menyimpan momen kecelakaan dan upload ke media sosial. Istilah reporter dadakan ceritanya. Inilah kita sebut salah satu orang yang terlalu penuh drama hidup tanpa ada akhirnya. Kawan,
Setiap orang memiliki masing-masing sisi kehidupan dan nilai tersendiri dalam menanggapi realita kehidupan saat ini. Berpikirlah positif. Bila hidup ini, jangan banyak drama yang tidak terlihat jelas bagi kehidupan ini. Jadilah diri kamu sendiri. Tidak perlu ikutin tren yang sama sekali tidak bermanfaat. Jadilah berguna bagi keluarga dan terutama hidupmu. Sebuah masalah jangan dianggap sebagai beban, tapi justru tantangan. Lalu jalin hubungan erat dengan keluarga dan teman. Makanan sehat, relaksasi, tidur cukup, dan sebagainya. Senantiasa menghargai diri, hargai pencapaian diri saat ini. Jangan membanding-bandingkan dengan orang lain. Setiap orang memiliki perjalanan serta pengalaman hidup masing-masing yang tak terbandingkan. Satu teknik lain yang bisa Anda praktekkan adalah bicara di depan cermin, yakni kita seolah-olah bicara dengan diri sendiri semua hal yang positif, optimisme, serta semangat untuk capai kesuksesan. Kawan, dan hal lain yang sering dilupakan yakni bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Berlakulah baik, perlakukan dirimu dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Tidak semua ide baik, tapi selalu ada ide yang baik setiap hari. Good idea with Willianto SA. Gas saja bro!